Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini sebagai hamba Allah yang beriman, begitu pentingnya akhlak sebagai pendukung di dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya akhlak inilah hakikat daripada manusia yang beragama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu wal akhlaq, la dina liman la akhlaqalah. Agama itu hakikatnya adalah akhlak, dan tidak dikatakan orang yang beragama manakala dia belum berakhlak. Dan begitu pentingnya akhlak sampai-sampai Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa sih akhlak? Akhlak adalah sifat perilaku. Ini pengertian yang sederhana. Jadi perilaku dan sifat seseorang itulah yang dinamakan akhlak. Dan akhlak ini ada dua. Yang pertama akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Yang kedua akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak terpuji. Ketika seorang manusia berperilaku yang keluar dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya buruk, perilakunya tidak baik, bergaulnya pun salah, maka inilah dia termasuk orang yang berakhlak, tapi akhlaknya akhlakul mazmumah. Ketika seseorang berperilaku baik, ucapannya, acuannya kepada Al-Quran dan Sunnah, selalu keluar kata-kata yang terpuji, yang baik, yang indah. Bergaulnya pun dengan bergaul yang baik, yang tidak keluar dari ajaran Allah dan Rasulullah. Berarti dia termasuk orang yang berakhlak, dan akhlaknya akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara akhlak ini, unsur-unsur yang ada di dalam akhlak itu ada tiga. Yang pertama sifat perilaku atau akhlak bawaan. Karena di dalam diri manusia pada dasarnya ada dua sifat, ada dua perilaku. Ada kalanya berperilaku dan bersifat baik, ada kalanya berperilaku dan bersifat buruk. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syamsu ayat 8, 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man
zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa mereka, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Maka orang yang berakhlakul karimah ketika dalam dirinya sadar ada bawaan yang tidak terpuji, ada bawaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesegera mungkin dia akan berusaha mensucikannya, membersihkannya dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manakala sifat perilaku yang tidak terpuji dia sadar ada dalam dirinya tapi dia biarkan begitu saja, maka dia akan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya orang mukmin imannya adalah mereka yang akhlaknya terpuji, mereka yang akhlaknya karimah, mereka yang berakhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian unsur yang ada di dalam akhlak yang kedua adalah pembiasaan atau kebiasaan diri. Manusia menjadi orang yang baik itu harus berusaha membiasakan dirinya melakukan kebaikan. Manusia akan terbiasa melaksanakan ibadah, beramal soleh kalau dia selalu berusaha belajar, membiasakan diri menjadi orang yang beribadah dan beramal soleh. Mohon maaf, ma'asyiral muslimin wal muslimat, orang yang sudah terbiasa duduk di majelis ta'lim, insya Allah berapapun lamanya duduk di majelis ta'lim, dia akan tenang, dia akan merasakan kenikmatan, dia akan merasakan keindahan. Tapi bagi orang yang tidak berbiasa duduk di majelis ta'lim, taruhlah baru mengalami sekali saja duduk di majelis ta'lim, jangankan 1 atau 2 jam, baru 1/4 jam saja dia akan merasakan kejenuhan, kebosanan, dan terasa gelisah. Kenapa? Karena tidak terbiasa duduk di majelis ta'lim. Orang berucap yang baik kalau dia belajar membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang baik. Orang terbiasa membaca doa setiap kali mengawali pekerjaan, maka dia pun pada saat mengawali pekerjaan yang baik, pasti dia akan selalu mengawalinya dengan berdoa. Kenapa? Ini merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ini ada kalimat jahadu, sungguh-sungguh, semangat, terus-menerus membiasakan diri untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah.
Karena jihad di dalam Islam dalam artian luas, semua pekerjaan yang baik apabila kita lakukan di situ ada nilai jihad. Maka orang yang bersungguh-sungguh, orang yang membiasakan diri melakukan kebaikan, maka dia pun akan selalu dan terbiasa berbuat baik. Sebaliknya, orang yang membiasakan diri melakukan kejahatan, maka dia pun akan terbiasa melakukan kejahatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam akhlak yang ketiga adalah keteladanan, contoh, figur. Dan ini yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, surat Asy-Syu'ara ayat 83 dan 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keteladanan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Tentu keteladanan yang diperintah oleh Allah adalah keteladanan yang baik. Manusia ketika hidup di alam dunia, dia selalu melakukan kebaikan, berbuat baik terhadap orang lain, sering mengeluarkan hartanya di jalan Allah, peduli terhadap orang lain, berbuat sesuatu yang diperintah oleh Allah. Pada saat dia meninggal dunia, maka kebaikan yang dia tinggalkan, keteladanan yang merupakan contoh yang akan diikuti oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh keluarganya yang masih hidup. Dan ini yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia ketika meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dikenang adalah kebaikannya, yang akan dikenang adalah keteladanannya. Inilah sesungguhnya orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad sudah dikubur puluhan tahun yang silam, tapi kebaikannya akan selalu dikenang, dicontoh oleh anak, cucu, dan keluarganya, bahkan orang lain. Ini sesungguhnya manusia yang mempunyai akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, Allah senantiasa membimbing kita agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Dan unsur yang ada di dalam akhlak adalah bawaan. Manusia hakikatnya mempunyai sifat perilaku bawaan, baik dan buruk. Maka orang yang berakhlakul karimah ketika menyadari sifat perilaku bawaan yang ada dalam dirinya merupakan sifat yang tidak terpuji, sifat yang buruk, maka segera mensucikan diri, membersihkannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, unsur yang ada di dalam akhlak adalah pembiasaan. Membiasakan diri melakukan latihan terus-menerus untuk selalu melakukan kebaikan. Untuk menjadi manusia yang terbiasa qiyamul lail, maka kita harus mengadakan latihan
yang kontinu dan terus menerus. Untuk menjadi manusia yang berbuat baik pun butuh latihan, dan ini yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, unsur-unsur yang ada di dalam akhlak adalah keteladanan. Manusia kalau ingin dikenang oleh orang yang masih hidup, oleh anak, cucu dan keluarganya, sekalipun sudah meninggal dunia, tinggalkan kebaikan, tinggalkan keteladanan yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga walaupun jasad kita sudah berkalang tanah, namun kebaikan kita akan selalu dikenang oleh orang yang masih hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.